Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya bina nabda bi qiraatil Fatihah. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa خصوصا إلى مؤسسي هذا المعهد ومعلميها، خاصة إلى حضرة الشيخ يحيى الشاعر الحكيم معصوم مالك بن خير وإلى مؤلف التبيان في آداب حملة القرآن الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وجميع مشايخهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Sampai qala Abu Uthman ya. Selamat datang pada Mbak Firda. Saya ini sungkan kalau beliau ngaji. Kenapa? Ya nggak apa-apa, memang ngaji. Karena beliau ini termasuk sejak awal dulu ikut ya. Jadi sudah berapa tahun yang ngaji ini, tapi nggak hatam-hatam. Sehingga yang baru tahun kemarin ikut langsung neruskan. Nanti mungkin kalau sudah hatam kita bikin ada 2 kitab. Tapi ya setengah jam. Mungkin ini diulangi lagi adibiyatnya, karena kan ada yang belum ikut dari awal. Terus nanti tambah 1 kitab lagi, entah nanti kitab apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Uthman Ibnul Haddad. Abu Uthman Ibnul Haddad berkata, Man utawi barang jami uman ya. Jami uman utawi semua orang. Jami uman utawi semua orang yantahilu yang manut sapa man Jami uman utawi semua orang sebentar tauhid. Jami uman utawi semua orang yantahilu yang manut sapa man at-tauhida ing ketauhidan. Artinya yang taat kepada ketauhidan secara akidah, akidahnya baik berarti. Iku muttafiquna. Artinya jami uman semua orang itu ya seluruh ulama gitu loh. Iku muttafiquna sepakat, ittifaq. Iku muttafiquna semuanya sepakat secara bulat, secara utuh. Ala annal jahda ing atase sak temene mengingkari jahada. Ada ayat di
surat Al-Ankabut itu ya, di awal juz 21 sebelum surat Ar-Rum itu, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun wa ma yajhadu ala annal jahda ing atase sak temene mengingkari bi harfin minal qur'ani kelawan satu huruf saja minal qur'ani dari Al-Qur'an iku kufrun, dihukumi kufur. Ini kan kita kemarin membahas tentang ketika ada orang yang mengingkari Al-Quran, kan tidak boleh nambahi, tidak boleh ngurangi, termasuk tidak boleh mengingkari walaupun satu haraf. Itu semua ulama yang tauhidnya benar, artinya ulama-ulama yang menjunjung ketauhidan yang serius, itu sepakat bahwa kalau ada yang mengingkari walaupun satu huruf itu dianggap kufur. Gitu maksudnya. Waqad ittafaqa lan teman-teman wis ittifaq sepakat sapa fuqaha Baghdad, yaitu para ahli fikihnya kota Baghdad. Waqad ittafaqa sapa fuqaha Baghdad, para ahli fikihnya kota Baghdad itu sepakat ala istitabati Ibni Syambud terhadap permintaan agar bertaubatnya seorang Ibnu Syambud. Jadi dulu pada zaman masih ada Ibnu Mujahid, ini berarti abad ke 4 Hijriah, sekitar abad ke-4 Hijriah. Di Baghdad itu ada seorang mukri, al-mukri. Mukri itu apa, Rek? Mukri itu orang yang mengajarkan qiraat, yang ngajar ngaji. Ya, ini. Saya lanjutkan dulu aja, nanti baru saya jelaskan. Wa qad ittafaqa sapa fuqaha Baghdad ala istitabati Ibni Syambudin al-Mukri'i, yaitu terhadap perintah taubat terhadap Ibni Syambud atau permintaan taubat terhadap Ibni Syambud al-Mukri. Rupani ahadi a'immatil mukri'in. Jadi Ibni Syambud itu siapa? Rupani ahadi a'immatil mukri'in, salah seorang imam qiraat, salah seorang imam yang mengajarkan qiraat, al-mukri. Jadi menguasai qiraat kemudian dia mengajarkannya. Al-mutasaddirina, yang terkemuka. Al-mutasaddirina, yang terkemuka. Al-mutasaddirina biha, al-mutasaddirina, yang terkemuka. Al-mutasaddirina, yang terkemuka biha kelawan a'immatil mukri'in. Jadi termasuk a'immatil mukri'in yang terkemuka. Ma'a Ibni Mujahidin. Nah ini yang tadi saya singgung, nanti saya jelaskan lagi. Sertane Ibni Mujahid itu pakai ma apa bukan teks sampean? Iya. Oh ya. Liqiraatihi, terhadap qiraatnya Ibni Syambud. Liqiraatihi, terhadap qiraatnya Ibni Syambud. Wa iqra'ihi, dan pengajaran qiraatnya. Jadi Ibnu Syambud itu punya satu bacaan, lalu mengajarkan bacaan itu. Padahal bacaan itu dihukumi syadz, bisyawadzin minal huruf, bisyawadzin minal huruf, kelawan pira-pira syadz, qiraat yang syadzah
minal huruf saking huruf-huruf Al-Qur'an. Syad mimma minal huruf rupane mimma. Apa yang dimaksud syad minal huruf? Rupane mimma termasuk sesuatu laisa kang ora ono apa ma iku fil mushafi ing dalem mushaf, yaitu masahif al-Uthmaniyah, yaitu mushaf-mushaf yang distandarisasi oleh Utsman ibni Affan. Wa aqadu dan menetapkan sopo fuqaha Baghdad. Jadi termasuk ini majelis yang menghukumi Ibnu Syambut itu. Wa aqadu dan menetapkan sopo para ulama ketika itu, termasuk fuqaha Baghdad, alaihi ing atase Ibnu Syambut, alaihi ing atase Ibnu Syambut, lirruju'i agar kembali sapa Ibnu Syambut anhu saking ma wat taubati dan bertaubat minhu disebabkan oleh ma tadi artinya syad yang sesuatu yang laisa fil mushaf. Wa katabu dan mereka menetapkan, menulis putusan hukum ini. Jadi yang nyidang Ibnu Syambut itu menulis keputusan hukum fihi ing dalam rujuk, artinya Ibnu Syambut diperintahkan untuk kembali ke jalan yang benar, diperintahkan untuk taubat. Sijilan ing lembaran-lembaran catatan. Jadi putusannya banyak itu. Sijilan. Di Al-Quran tuh ada ayat itu ya, di juz 17 tuh ya, yauma natwis samaa katayyis sijil lil kutub. Paham maknanya ya? Yaitu ingatlah pada hari yauma natwis sama, kami melipat langit itu seperti katayyis sijil lil kutub, seperti kami melipat-lipat lembaran-lembaran kitab. Dan itu gambaran hari kiamat. Kiamat itu langit yang kelihatannya demikian kokoh, tidak pernah jatuh. Itu lapis-lapisannya kan banyak. Itu dilipat seperti melipat tas begini, ditepuk begini. Bisa karuan, namanya kiamat ya. Wa katabu fihi sijillan ashhada fihi. Asyhada yang bersaksi sopo Ibnu Syambut fihi ing dalam sijil ala nafsihi terhadap dirinya. Artinya itu berbentuk tulisan yang termasuk di dalamnya ada pengakuan Ibnu Syambut ala nafsihi fi majlisil wazir, yang dalam majelis al-wazir, Perdana Menteri, rupane Abi Ali ibni Muqlah, yaitu Abi Ali bin Muqlah. Sanata thalathin tahun 3 wa ishrina dan 20 wa thalathimiatin dan 300.
Berarti tahun 323 Hijriah, abad keempat Hijriah. Jadi kalau tahun 301 sampai tahun 400 itu namanya abad ke berapa? Abad ke berapa? Nah, itu 1 berarti abad keempat Hijriah. Kan kalau tahun 1 sampai tahun 100 itu abad pertama, 101 sampai 200 abad ke-2. Berarti 323 itu abad ke-4. Abad ke-4 Hijriah. Jadi gini, abad ke-4 Hijriah itu kan Utsman ibnu Affan sudah membakukan standarisasi penulisan Al-Quran, dan itu disebut Mushaf Utsmani. Di Baghdad, yaitu tahun abad keempat Hijriah ini, sekitar tahun 300 lebih Hijriah, itu ada seorang ulama namanya Abu Bakar ibnu Mujahid. Abu Bakar ibnu Mujahid itu seorang ulama ahli qiraat, sekaligus dia ini kebetulan di masa itu dia punya wewenang, saya lupa beliau itu jadi apa, tapi beliau punya wewenang di kalangan pemerintahan. Maka keulamaannya ini oleh Ibnu Mujahid, saya belum bicara Ibnu Syambut ya, ini yang dibicarakan kan Ibnu Syambut. Kemudian keahlian Ibnu Mujahid ini, beliau itu kemudian mengklasifikasikan qiraat setelah beliau melalui penelitian yang serius. Maka muncullah beliau menulis kitab judulnya As-Sab'ah. Jadi As-Sab'ah itu, kitab itu ditulis oleh Ibnu Mujahid. Isinya apa? Isinya adalah setelah dilakukan seleksi, diteliti, diverifikasi, maka beliau mengambil di antara para qiraat itu hanya 7 imam qiraat yang dinyatakan sebagai bacaan yang bisa diterima, al-qiraat al-maqbulah, yaitu Imam Ibnu Katsir atau Imam Makki yang berasal dari kota Makkah. Lalu yang kedua ada namanya Imam Nafi' atau Al-Madani, yaitu berasal dari kota Madinah. Lalu ada Imam Abu Amr Ibn al-Ala al-Basri, berasal dari kota Basrah. Lalu ada namanya Ibnu Amir Asy-Syami, Imam Ibnu Amir dari Syam. Lalu ada yang 3 terakhir itu dari kota Kufah. Ada Imam Hamzah, ada Imam Asim, dan satunya Imam Ali Al-Kisai. Inilah yang kemudian sampai hari ini dikenal dengan qiraat sab'ah, yaitu qiraat 7 imam. Dari 7 imam itu oleh Ibnu Mujahid masing-masing diambil 2 perawi. Sebenarnya muridnya banyak, tapi diambil 2 perawi yang paling hebat. Muridnya yang paling hebat diambillah 2 perawi. Maka Imam Asim itu punya 2 perawi namanya Syu'bah dan Hafiz. Di bawahnya lagi ada namanya Thoriq, yaitu jalur periwayatan. Ya. Jalur periwayatan. Nanti jalur periwayatan itu ada jalur namanya dari Ubaid bin Sobah. Itulah yang nanti ditulis di dalam Nazam Syatibiyah oleh Imam Asy-Syatibi. Nah, singkat cerita, pada masa itu kan Ibnu Mujahid itu mensyaratkan 3 hal sebuah qiraat itu dinyatakan sah dan bisa diterima. Yang pertama, yaitu diriwayatkan secara mutawatir dan sanadnya sambung sampai Rasulullah. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap tobakohnya, dalam satu generasi.
dan mereka tidak mungkin bersepakat untuk dusta atau bohong. Yang kedua, harus sesuai dengan Rasm Utsmani, salah satu Rasm Utsmani. Yang ketiga adalah harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena kaidah bahasa Arab itu sudah disusun mulai dari abad kedua Hijriah. Bahkan abad pertama Hijriah sudah muncul embrionya, tapi mulai matang abad kedua, abad ketiga Hijriah. Seperti apa kaidah bahasa Arab itu? Contohnya seperti inna, lafadz inna itu atau kana itu dimasukkan sebagai amil nawasih. Dia yang merusak tatanan mubtada dan khobar. Maka ketika mubtada dan khobar kemasukan kana, maka menjadi apa? Satunya adalah isimnya kana, satunya khobarnya kana. Kalau khobarnya kana itu dibaca mansub, kan begitu. Wa kana Allah, asalnya Allahu ghafurun rahimun. Ada kana, wa kana Allahu ghafuron rahima, kan begitu. Maka itu kaidahnya begitu. Lah kaidahnya dari mana? Ulama-ulama terdahulu seperti Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Imam Sibawai dan lain-lain. Itu juga sumbernya dari Al-Qur'an. Kok tiba-tiba umpama ada bacaan wa kana Allahu ghafurir rahim, itu menyalahi kaidah bahasa Arab. Karena nggak ada begitu itu. Berarti tidak bisa diterima kalau ada qiraat yang begitu. Paham? Nah, lalu kemudian setelah disosialisasikan dan apa yang dilakukan Ibnu Mujahid itu disetujui oleh ulama-ulama di masa itu. Tapi kemudian ternyata ada salah seorang ulama di Baghdad, padahal dia ini termasuk ulama terkemuka dalam hal qiraat. Itu dia punya bacaan, yang bacaan itu di luar apa yang sudah diklasifikasikan oleh Ibnu Mujahid dan dianggap itu adalah qiraat yang syadzah. Qiraat syadzah itu apa? Yaitu qiraat yang tidak sampai pada derajat mutawatirah. Dulu pertentangannya luar biasa ini. Ya, disamain sekarang enak kita. Qur'annya, mushafnya sudah jelas. Begitu ada kesalahan cetak mushaf, itu sudah langsung bisa terdeteksi. Kemarin yang sempat rame itu ada kesalahan apa kemarin ya? Ada yang ikuti enggak? Saya kok lupa itu ya. Itu gara-garanya ada penerbit yang nakal. Jadi tanda taskhihnya itu punya penerbit itu, tapi cetakan mushaf yang lain itu dipakai, diterapkan di yang lain. Padahal kan setiap mushaf yang terbit, mushaf Al-Quran ya di Indonesia ini, itu harus memiliki tanda taskhih khusus tersendiri. Loh, orang mentaskhih itu termasuk banyak senior-senior saya dan teman saya yang jadi anggota di Lajnah Pentaskhihan Mushaf. Itu satu hari itu, kalau pentaskhih itu kewajiban mentaskhih, karena yang masuk itu master yang untuk cetak. Jadi masternya itu sebelum dicetak digandakan jadi mushaf yang dijual di toko-toko itu dalam sehari itu mentaskhih itu 3 juz. Itu dilihat binadhor, jadi sambil deres sambil mentaskhih. Saya itu yang takjub itu, heran itu, ada salah seorang pentaskhih itu namanya Ustadz Fakhrur Razi, orang Mojoagung sini. Mungkin dulu saya pernah cerita itu. Beliau itu doktor di bidang wakaf. Jadi penelitian S3-nya itu di bidang wakaf. Kalau berhenti di sini konsekuensinya begini. Kan tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Saya waktu ke sana, jadi Ustadz Razi itu deresnya itu ternyata luar biasa itu. Pertama, deres yang kewajibannya sebagai pentaskhih itu berarti 1 hari 3 juz. Berarti 1 hari 3 juz itu urut kan 1 mushaf itu. Berarti khatam dalam berapa hari? 10 hari itu mentaskhihnya. Tapi beliau punya rutinan yang lain.
Beliau punya rutinan itu untuk ngimami Isya dan Maghrib, itu beliau rutinan pakai Quran. Itu ada hatamannya sendiri. Terus ada rutinan yang lain lagi, yang beliau itu dalam setiap satu hari itu nderusnya itu 10 juz. Berarti nderusnya pirang juz itu? 10 ditambah rutinan yang Maghrib Isya ditambah tasbih. Berarti nderusnya itu lebih dari 10 juz. Itu dalam setiap harinya. Karena memang Qur'annya sudah lanyah sekali. Wong saya dulu wisuda bin Nadhor, itu beliau sudah wisuda qiraat sab'ah waktu di MK itu. Zaman tahun itu. Malam itu bukan nganggur, malam pulang kantor itu, nyampe rumah malam itu masih ngajari anak kecil-kecil ngajar TPQ itu. Jadi enggak malu, enggak sungkan karena diajarkan Al-Qur'an, tapi ngajar anak kecil-kecil tuh membangun pondasi luar biasa. Pondasinya anak-anak untuk bisa ngaji. Jadi sehari itu derasnya sekian banyak. Lalu saya tanya, gimana Ustaz caranya? Ternyata kata beliau, iya saya merasakan itu pengalaman saya. Itu cara begini tidak bisa langsung, itu ada proses. Kalau sampean pingin itu tidak bisa langsung. Jadi pakai Fahmi Bisyauqin dulu, mama seminggu, nanti ditingkatkan lagi. Nanti lama-lama itu akan terbiasa dan barokah waktu itu. Itu yang dirasakan oleh beliau. Tanggal 12 November itu beliau kita undang ke UIN Malang untuk ngisi acara seminar. 12 November itu sebentar lagi ya. Itu tanggal 12. Kita padukan dengan Kiai Haji Afifuddin Dimyati, Gus Awis, mungkin ada yang pernah dengar, dari Darul Ulum. Gus Awis itu juga termasuk jajaran di PBNU di Suriah, itu alim, ya hafal Quran jelas. Beliau banyak menulis kitab, banyak menulis buku, dan buku itu berbahasa Arab. Ada kitabnya itu yang dicetak di Mesir karena bahasa Arabnya diakui internasional. Jadi bukan bahasa Arab gaya Indonesia. Kan banyak orang Indonesia itu ngomong bahasa Arab atau nulis bahasa Arab tapi bahasanya model redaksi atau corak Indonesia. Ini enggak, sudah rasa bahasa Arab asli. Masih muda ada orangnya. Saya kapan hari itu sowan ke beliau. Itu juga ngisi tanggal 12 itu. Ditandemkan dengan Ustadz Rozi tadi, Dr. Fakhrul Rozi. Jadi luar biasa beliau-beliau itu. Nah, kembali ke materi tadi. Nah, Ibnu Syambut itu punya qiraat yang tidak tahu beliau dapat dari mana, tapi itu dinilai syadz. Syadz itu berarti derajatnya tidak sampai mutawatirah. Qiraat yang syadzah itu. Sudah gitu beliau ajarkan ke murid-muridnya. Akhirnya diingatkanlah oleh para ulama yang ketika itu masih ada Ibnu Mujahid, maka Ibnu Mujahid itu yang memimpin ulama-ulama untuk mengingatkan Ibnu Syambut itu. Qiraat ini jangan diajarkan, ini syadzah. Karena tidak ada landasannya, tidak kuat. Kan qiraat itu harus melalui riwayat. Itu sandarannya harus jelas sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ibnu Syambut asalnya tidak mau, tapi kemudian ditarik ke pengadilan, diadili, sampai kemudian beliau diminta untuk istitabah. Kalau tabah itu kan maknanya bertaubat. Tabailah itu memohon ampun kepada Allah. Tubu ilallah. Taba'ala itu Allah memberikan ampunan. Allah menerima taubat. Fatalaqa Adamu min Rabbih. Apa lanjutannya? Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Aitaba alaihi itu diterima taubatnya. Kalau istataba yastatibu istitabatan, itu Ibnu Syambut diminta dan disuruh untuk bertaubat. Kenapa? Karena ada qiraat yang syadzah yang diajarkan. Kalau qiraat itu syadzah maka dianggap ya memang tidak mutawatir, berarti bukan Quran. Bukan Quran kok diyakini ke Al-Qur'anannya, itu kalau disengaja itu bisa jatuh pada kekufuran. Makanya di sini Ibnu Syambut diminta untuk segera bertaubat.
Apalagi kiroatnya ini tidak sesuai dengan tulisan Rosem salah satu dalam mushaf Utsmani. Begitu. Ini maksudnya yang terjadi ketika itu. Makanya di sini bahasanya ittafaqa fuqaha'u Baghdad. Jadi ittafaqa itu sepakat secara aklamasi, secara utuh. Itu ittifaq. Tidak ada ikhtilaf sudah. Karena ittifaq lawannya ikhtilaf. Jadi para ahli fikih Baghdad itu menyikapi peristiwa Ibnu Syambud yang menghadapi para ulama yang lain. Akhirnya Ibnu Syambud itu membuat satu pernyataan permohonan maaf sekaligus pertaubatan dia di hadapan majelis Al-Wazir Abi Ali ibni Muqlah. Itu terjadi pada tahun 323 Hijriah. Ini diceritakan salah satunya dalam kitab Safahat fi Ulumil Qiraah. Saya seminggu sekali itu di Malang, di teman-teman BTQ itu ngaji kitab Safahat itu. Jadi Safahat fi Ulumil Qiraah itu pernah menceritakan kisah ini tentang Ibnu Syambud ini. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa difahami ya penjelasannya? Wa afta Abu Muhammadin Ibnu Abi Bakrin fi man qala li sabiyyin. Wa afta dan berfatwa sapa Abu Muhammad Ibnu Abi Bakar. Jadi Imam Abu Muhammad Ibnu Abi Bakar ini berfatwa fiman dalam hal seseorang fiman ing dalam atau dalam hal seseorang qala yang berkata sopoman li sobiyin terhadap seseorang anak. Jadi ono arek jek cilik, sobi itu arek cilik ya. Moro-moro ono wong sing ngomong ini. La'anallahu muallimaka. La'ana mudah-mudahan melaknat sapa Allahu Allah muallimaka ing gurumu, ing muallim kamu, guru kamu. Wama dan sesuatu, artinya mudah-mudahan Allah melaknat sesuatu alama yang telah mengajarkan sapa gurumu, mengajarkan sesuatu itu kepadamu. Jadi sesuatu yang diajarkan itu juga didoakan agar dilaknat oleh Allah. Lalu orang yang mengatakan kepada anak kecil itu mengatakan begini. Saya ngomong begini ini ke anak kecil itu saya maksud saya itu bukan yang dilaknat itu Qur'annya. Makanya mengatakan begini, aradtu su'al adabi. Saya hanya menginginkan su'al adab, yaitu etika yang buruk. Walam urid dan tidak bermaksud sopo saya Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Ini maksudnya.
Imam Abu Muhammad Ibnu Abi Bakar itu mengomentari atau berfatwa, nek ana wong ngomong ini rek, sampean ngaji di ndi? Mau ngaji Quran atau belajar ilmu apa, tiba-tiba kita mendoakan guru, semoga-moga Gusti Allah ngelaknat gurumu dan ndak barokai apa yang diajarkan oleh gurumu kepadamu. Padahal dia belajar Quran. Lalu orang itu berdalih begini, saya ngomong gini nih karena saya tuh ndak senang dengan orang itu yang ngajar itu. Saya ndak niat mencaci maki Quran. Padahal kan dia anak kecil ini atau siapapun dia belajarnya kan belajar Quran. Kok ada orang yang kemudian mengatakan la'anallahu mu'allimaka wa ma'allamaka. Walaupun dia berdalih, saya hanya ngilokno gurune, tapi saya nggak ngilokno Qur'ane. Kan dia hanya mengatakan, dan mudah-mudahan Allah juga melaknat apa yang diajarkan. Artinya tidak barokah. Apa kata Imam Abu Muhammad bin Abi Bakar? Nek ana wong ngomong ngene iki, qala, beliau dawuh berfatwa ini, yu'addabu sapa alqailu, maka orang itu layak dihukum. Karena walaupun tidak ngenyek Qur'annya, tapi faktanya yang diajarkan kan Qur'an. Gurunya juga ngajar Al-Qur'an. Walaupun dia tidak langsung secara spesifik menghina Al-Quran, tapi dia layak untuk dihukum. Dia harus dihukum itu, karena sudah melecehkan guru yang mengajarkan sekaligus materi yang diajarkan. Gitu loh maksudnya. Lalu Imam Abu Muhammad Ibni Abi Bakar itu melanjutkan, qala, dalam ono wong sing langsung jelas-jelas secara zahir melaknat atau merendahkan wa amman lana pun utawi seseorang la'ana yang melaknat sapa man al mushafa ing mushaf. Jadi langsung yang dicaci itu Qur'annya, fa innahu, maka sak temene man iku yuqtalu dibunuh. Kalau makna literalnya begitu. Tapi maksudnya berarti hukumannya lebih berat. Bunuh itu bukan berarti langsung kita bunuh, enggak. Ini nanti bisa diproses, dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yang berwenang, dan dia harus mendapatkan hukuman. Kalau melihat bahasanya ini berarti kalau yuqtal berarti dia bisa dihukumi kafir. Kalau ada orang yang jelas-jelas ngenyek kepada Al-Quran. Kan kalau tadi kan merendahkan, tapi luarnya itu saja layak untuk dihukum. Apalagi jelas-jelas kamu ngaji apa? Ngaji Quran ala lapo, ngaji Quran ini. Umpama, naudzubillah loh ya, ini contoh loh ya. Qurannya yang dinyek itu apa? Dilecehkan, maka orang begini itu hukumannya lebih berat. Paham? Ini bentuk-bentuk bagaimana mengagungkan Al-Quran. Itu termasuk tidak boleh merendahkannya. Tidak boleh merendahkannya. Makanya Quran itu, walaupun yang diajari itu objeknya kan tetap Quran. Sampai ngajari kepada anak kecil, itu jangan lihat yang diajari, tapi lihatlah yang diajarkan. Karena Quran itu pasti penuh barokah. Kalau sampai deres, lalu bibirnya mengucapkan, maka ini akan barokah. Otak yang digunakan untuk memikirkan kalamullah itu akan berkah, akan muncul nuro, akan muncul cahayanya. Kalau sebelum menghafal lalu membaca binadhar sekian kali, ketika melihat tulisan-tulisan ayat Al-Quran dalam mushaf, itu juga pandangan Anda nanti akan diberkahi oleh Allah dan akan memunculkan nuro. Kan begitu. Makanya dalam hadis itu Allah itu tidak akan menyiksa orang yang di dalam rongganya, di dalam hatinya itu ada Al-Quran, ada kalamullah. Dulu kan pernah kita bahas ya, manusia itu yang menjadikan manusia itu nilainya tinggi atau harganya tinggi, nilainya tinggi di hadapan Allah, termasuk di hadapan manusia. Karena kalau
di hadapan Allah itu bernilai, maka nanti di hadapan makhluk ini akan ikut. Itu hitungannya itu bukan berdasarkan dari fisiknya, tapi dari apa yang ada di dalam dirinya, termasuk yang menempel dalam dirinya. Kertas biasa, ini contoh. Ini kan kertas tulisannya hanya absen pengajian. Kan gini. Kalau kemudian kertas ini ditulisi dengan ayat-ayat Al-Quran, sampai tulis surat Al-Fatihah, maka kertas yang asalnya ketika di bawah itu biasa, maka kan ada suratul Fatihahnya nempel di kertas itu, maka kertas ini terangkat derajatnya. Sampai taruh bawah, ayat Quran ini taruh di atas. Kan begitu. Sampean mungkin asalnya orang biasa, kemudian Allah titipkan Al-Quran itu dalam fi sudurikum bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Maka karena sampean ditempeli kalam yang mulia, maka derajat sampean akan naik. Paham? Makanya nempelnya yang serius, ojo copot-copot. Baru ditempel copot mana? Ya nanti balik lagi gitu loh. Nah, kita ini berdoa dan berharap berapapun hafalan kita, apalagi yang sudah selesai, mudah-mudahan bisa selesai semua 30 juz'an kamilan, itu nanti menjadi satu sangu bagi kita untuk ketika menghadap kepada Allah. Nanti deresan, disimak langsung oleh Gusti Allah. Dalilnya mana? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, kan begitu. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti sampean akan ditempatkan di tempat yang kalau sampean mampu membaca banyak, maka semakin banyak itu akan meninggikan kedudukan atau manzilah kita di hadapan Allah di surganya nanti. Nah, itu kemuliaan Al-Quran. Jadi Quran itu diserang dari manapun, dari sisi bahasanya, dari sisi diserang itu sudah teruji sekian, karena itu sudah dijamin oleh Allah. Jangankan kita, orang beriman yang sudah dianugerahi keimanan oleh Allah. Iman itu kan anugerah yang luar biasa. Saya dulu mungkin pernah cerita juga betapa banyak orang-orang orientalis. Yang orientalis itu mereka non-muslim tapi mengkaji Islam, termasuk mengkaji Al-Quran, itu merasa takjub terhadap Al-Quran. Walaupun ada yang sampai mati pun ya tidak beriman, karena tidak mendapatkan hidayah yang khosoh. Itu ada. Di Kanada, di Montreal, di McGill University, itu ada seorang guru besar Al-Quran dan sastra Arab. Sudah meninggal tahun 2001, udah lama, sudah sekian puluh tahun yang lalu. Itu menulis satu buku yang kemudian sudah diterjemahkan, judulnya adalah Al-Quran yang Menakjubkan. Beliau hafal Quran, tapi beliau seorang Katolik, tapi takjub terhadap Al-Quran. Namanya Profesor Isa Jibolata. Itu ada. Sampai sekarang ya masih ada orientalis yang begitu. Ada kemudian yang orientalis itu setelah mengkaji Al-Quran, maka hidayahnya masuk ke dalam jiwanya sehingga dia kemudian memeluk agama Islam. Itu juga ada. Lho ngono iku lho sing wis kadung Islam ket lahir kok ndak mau mengambil ibrah, ndak mau menghafal Quran tuh apa kan eman. Karena pada dasarnya semua orang Islam, semua orang mukallaf itu wajib hafal Al-Quran. Hanya kadarnya minimal surat Al-Fatihah. Itu minimal. Kan Fatihah itu bagian dari Quran. Terus sampeyan kalau yang dapat 5 juz hafal Quran, iya, berapa juz? 5 juz, proses. Kan begitu. Sampai 30. Kalau sudah 30 enggak usah nambah lagi, cukup murojaah saja.
Lah nama juz piro maneh? Terus diulang. Karena begini, Rek. Dulu pernah saya jelaskan juga, qoro'a itu maknanya membaca. Tapi sesungguhnya kalau disebut qurra, ya orang-orang yang senantiasa membaca, itu tidak lain adalah para penghafal. Karena Rasulullah dapatnya dari Jibril ya hafalan. Bukan dikasih mushaf sama Jibril, wahai Muhammad. Enggak, tapi kan langsung dibacakan, diterima oleh Rasulullah. Sanuqri'uka fala tansa. Rasulullah tidak pernah lupa, illa masya Allah, kecuali Allah berkehendak. Tapi Allah tidak berkehendak Rasulullah lupa. Nah kalau Rasulullah itu pernah lupa, ini nanti dipertanyakan, itu menjadi serangan bagi orang-orang di luar Islam. Nah, apalagi yang bulat, Rasulullah nggak tahu bulat. Dalilnya sanuqri'uka fala tansa, illa masya Allah. Nah illa masya Allah hanya sebagai bahwa semua itu tidak lain adalah kehendaknya Allah. Allah tidak berkehendak Nabi itu lupa. Caranya apa? Auzid alaih itu warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Jadi memadukan itu caranya, termasuk nasyi'atal lail, yaitu melakukan kegiatan di malam hari, qiyamul lail, derasnya di malam. Nah, malam hari itu seperti apa dicontohkan Rasulullah? Ternyata itu yang paling efektif itu sepertiga malam. Makanya Rasulullah itu tidurnya cepat, bangunnya cepat. Bukan tidur lambat, bangunnya lambat, tapi tidur cepat, bangunnya cepat. Itu untuk menguatkan hafalan. Jadi kembali ke materi, wa amma man la'anal mushafa fa innahu yuqtalu. Ya ana wong sing terang-terangan melaknat atau melecehkan Al-Qur'an, maka dia layak dihukum berat, bahkan dihukumi kufur, orangnya kafir. Hadza akhiru kalamil Qadhi Iyadh rahimahullah. Ini ternyata yang akhir ini adalah hadza akhiru kalamin, ini adalah akhir pernyataan dari seorang Al-Qadhi Iyadh. Sampai sini ada pertanyaan? Sedikit lagi ya. Ini jam sampean kecepatan ya? Enggak. Kayaknya kecepatan ini. Ini masih 0542. Di sini sudah 46. Berarti dia mengalami kemajuan berapa menit? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Nah, ini sekarang kita masuk ke tafsir. Sejauh mana sih orang itu boleh menafsirkan Al-Qur'an? Wa yahrumu. Nah ini, wa yahrumulan haram, terlarang. Apa tafsiruhum, menafsirkan Al-Qur'an bi ghairi ilmin, tanpa landasan ilmu. Jadi tidak paham bahasa Arab, moro-moro menjelaskan tafsir Al-Qur'an. Ini bahaya, bisa menyesatkan. Wal kalamu fi ma'anihi, dan juga haram opo al kalamu berbicara fi ma'anihi, dalam makna-maknanya Al-Qur'an, liman, bagi seseorang, laisa kang ora ono sapa man iku min ahliha, termasuk ahlinya ma'ani, faham tentang maknanya. Jadi ada orang bicara Al-Qur'an padahal dia tidak punya landasannya, tidak punya dasar-dasarnya. Wal ahaditsu utawi hadis-hadis, riwayat hadis, fi dzalika ing dalam hal tersebut, artinya dalam hal larangan menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu, banyak sekali. Iku kathiratun akeh.
iku kathiratun akeh wal ijma'u utawi ijma'ul ulama, kesepakatan ulama iku munaqidun menguatkan atau mengakui alaihi ing atase zalika Jadi memahami Al-Quran dalam sisi tafsir itu harus punya landasan ilmu. Nek ana wong gak paham bahasa Arab, moro-moro menafsirkan dewe mandiri, ini namanya ngawur. Makanya kita ini sudah dibantu oleh banyak ahli tafsir. Kalau yang belum bisa bahasa Arab untuk memahami isi kandungan Al-Quran, maka bacalah tafsir-tafsir yang berbahasa Indonesia. Apa saja di antaranya? Ada tafsir Al-Azhar. Siapa yang nulis tafsir Al-Azhar? Siapa, Rek? Profesor Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Siapa itu? Loh, pernah dengar Buya Hamka? Nah, Buya Hamka itu nama lengkapnya, Hamka itu singkatan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itu tulisan tafsirnya beliau selesaikan di dalam penjara. Di penjara bukan karena berbuat kriminal, enggak, tapi itu urusan politik, sehingga beliau dianggap ketika itu ini urusan politik ya, ketika saya ingat sampai beliau di penjara. Padahal beliau itu tahun 50 atau berapa itu. Itu saking alimnya, itu mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar Mesir. Al-Azhar itu kalau ngasih gelar gak main-main, itu orangnya betul-betul pinter. Penguasaan bahasa Arabnya luar biasa. Buya Hamka punya banyak buku ya. Termasuk kalau yang belajar tasawuf, itu beliau nulis buku tasawuf modern. Itu tulisannya Buya Hamka. Lalu yang generasi lama itu ada tafsir namanya Tafsir Al-Ibris. Pernah dengar ya? Tafsir Al-Ibris itu tafsir berbahasa Jawa. Itu ditulis oleh Kiai Bisri Mustafa. Ayahnya Kiai Mustafa Bisri, ayahnya Kiai Khalil Bisri. Kiai Khalil Bisri itu ayah dari Menteri Agama yang sekarang, ayah dari Gus Yahya, Ketua Tanfidiyah, Ketua Umum PBNU. Jadi Kiai Bisri Mustafa itu kakeknya. Nah, jauh sebelum itu sudah ada tafsir yang ditulis oleh Kiai Soleh Darat. Itulah yang kemudian mengilhami R.A. Kartini. Siapa R.A. Kartini itu namanya? Harum namanya. Jadi namanya Ibu Kartini itu Harum namanya. Kartini itu dulu ngaji kepada Kiai Soleh Darat, lalu mendengarkan penjelasan dalam surah Ibrahim itu bicara mengenai minadz zulumati ilan nur. Kan gitu ya. Maka dari situ Kartini itu matur kepada Kiai Soleh Darat, kenapa tidak ditulis tafsir yang secara utuh, nanti saya bisa belajar dari itu. Saya terinspirasi minadz zulumati ilan nur. Itulah yang kemudian oleh Armin Pan ya, itu diterjemah menjadi dari gelap terbitlah terang. Lalu ada tafsir-tafsir yang lain, termasuk tafsir yang ditulis oleh Profesor Hasbi As-Siddiqi, itu ada. Saya lupa nama tafsirnya apa. Lalu ada tafsir yang hari ini bisa kita akses dengan mudah, Al-Misbah, tulisan Profesor Quraisy Shihab.
Dan sekarang sudah banyak tafsir-tafsir yang sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Itu caranya begitu. Jadi jangan, kalau terjemah itu ya hanya terjemah, itu beda dengan tafsir. Tapi tafsir, orang yang punya alat menafsirkan lalu kemudian mengeluarkan, tafsir itu kan adalah ikhraju ahkamihi wa hikamihi, yaitu mengeluarkan hukum-hukum yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran beserta hikmah-hikmahnya. Yang banyak itu hikmah-hikmahnya itu. Karena 2/3 isi Al-Quran itu adalah cerita, sejarah, kan gitu. Tinggal nanti hikmahnya. Makanya biasanya ada fiqhul hayat, termasuk dalam tafsirnya Profesor Wahba Az-Zuhaili itu orang Syria, At-Tafsirul Munir 15 jilid itu. Satu jilid itu 2 juz. Jadi jilid 1 itu juz 1, juz 2, jilid 2. Itu tebal kali. Ada 15 jilid. Itu beliau mesti di akhir itu, jadi dimulai tafsirnya itu dari qiraat. Ada qiraat yang membaca ini, imam ini membaca qiraatnya ini. Beliau paham tentang qiraat. Ahli tafsir itu termasuk harus paham mengenai ilmu qiraat. Karena qiraat itu nanti akan memperkaya penafsiran. Kan begitu. Lalu dikupas mulai dari lafadznya. Lalu dilandasi dengan riwayat-riwayat hadis Rasulullah, terus sampai terakhir itu fiqhul hayat. Fiqhul hayat itu apa? Fikih kehidupan. Kira-kira apa pelajaran yang bisa dipetik dari ayat yang dibahas ini? Poin nomor 1 ini, nomor 2 ini. Itu tafsir. Nah, yang tidak boleh di sini, yang haram, iku ono wong gak iso bahasa Arab blas. Gak ngerti bahasa Arab. Moro-moro menafsirkan lewat terjemahan. Nah, ini berbahaya. Karena terjemahan itu belum menyelesaikan masalah. Itu baru awal untuk sedikit memahami. Tapi itu belum akhir. Karena perangkat ilmunya itu banyak sekali ya. Di Quran itu kadang ada mudhof ilaih yang dibuang. Contohnya apa? Ada ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Oh, pokok moro-moro wizra ukhra. Ternyata ada mudhof ilaih yang dibuang. Aslinya adalah wala taziru waziratun wizra waziratin ukhra. Jadi ukhra itu menyifati waziratin yang dibuang. Itu kalau tidak tahu ilmunya kan tidak tahu. Oh, cuma dilihat lafadznya tok. Belum lagi hal-hal lain yang perlu ditakwil. Ya, ini baru sekali. Yadullah fauqa aydihim. Oh, ini yad itu maknanya apa? Tangan. Berarti tangan Allah. Nah, kan itu perlu ditakwil. Makanya ulama ahlus sunnah generasi khalaf itu mentakwil yadullah ai kekuasaan Allah dan seterusnya. Wa amma tafsiruhu lil ulama'i fajaizun hasanun. Wa amma tafsiruhu anapun utawi menafsirkan Al-Qur'an lil ulama'i bagi para ulama, artinya orang yang memang keilmuannya sudah memadai. Fajaizun maka hukumnya boleh, hasanun dan baik, boleh dan itu bagus. Fajaizun maka iku boleh, hasanun bagus. Quran itu kata Abdullah Tarros itu kalau semakin sampai dalami, sampai akan mendapatkan keindahan-keindahan yang luar biasa karena setiap sudutnya dia memancarkan cahaya keindahan. Contoh
Jadi Quran itu ada penafsiran yang itu harus dilandasi oleh dari pertama lafadz. Lalu lafadz ini karena tingkatan lafadz itu macam-macam, Rek. Ada yang lafadz itu memang difahami secara lafzinya, tapi ada lafadz itu yang kemudian difahami istiqmal. Orang Arab menggunakan seperti apa, maka namanya istiqmal. Tingkatannya itu loh, ada tingkatan seperti itu. Tapi ada juga kesan. Kesan mufassir itu biasanya dilatar belakangi oleh keilmuannya si mufassir itu. Saya kapan hari itu sekitar ya 1 bulan yang lalu ya, belum 1 bulan, 3 minggu atau 1 bulan. Saya pagi-pagi begini habis ngaji di sini, itu sowan ke Yai Ta'in, Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i. Kebetulan beliau habis nunggu setoran, jadi ada santrinya Haki, santrinya Mbah Yakin itu di Hamalatul Quran itu yang sudah khatam, itu pagi setoran ke Yai Ta'in di daerahnya, lupa saya namanya. Ngobrol lama, akhirnya bicara mengenai keilmuan. Saya tidak tahu asalnya cerita apa. Kemudian saya tanya, sejauh mana kebolehan kita yang sebenarnya kalau dibilang faham bahasa Arab, faham, tapi kan bukan seperti pemahaman mufassir yang sesungguhnya. Karena kalau mufassir yang beneran itu sak jelimet-jelimet itu mulai urusan kata, urusan ilmu bahasa Arab ini nyantolnya kemana, itu faham semua. Boleh nggak kalau kita ini punya kesan? Lalu saya tanya beliau begini, umpami ngeten, seumpama gini ya. Saya itu pernah angen-angen tentang ayat ketika Nabi Ibrahim itu berdoa pada Allah. Ketika setelah meninggalkan Nabi Ismail yang masih bayi dengan ibundanya, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kan Nabi Ibrahim itu doanya pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini agar mereka senantiasa menjaga salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati orang-orang itu punya kecenderungan, punya kecondongan kepada mereka. Artinya respect. Lanjutannya yang menarik. Warzuqhum minats tsamarat. Saya tanya ke beliau, ke Yai Ta'in, Nabi Ibrahim itu doanya itu warzuqhum minats tsamarat. Berilah anugerah rezeki bagi mereka minats tsamarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun. Lalu saya tanya, kalau saya punya kesan begini boleh enggak Yai? Artinya kebolehan sebagai pembaca lalu mencoba untuk menikmati hidangan Allah berupa Al-Quran itu. Saya punya kesan begini Kiai, Nabi Ibrahim itu doanya itu minats tsamarat, minta agar Allah menganugerahkan buah-buahan. Itu sebuah doa yang memiliki jangka panjang, memiliki jangkauan yang panjang. Kenapa? Kenapa kok Nabi Ibrahim tidak meminta, ya Allah, berilah rizki mereka, anak cucu kami yang aku tinggalkan di sini, lalu menjaga sholatnya, ngaji ini sregep. Saya tidak meminta berilah bahan pokok makanan, enggak, bahan makanan yang pokok. Tapi Nabi Ibrahim minta buah. Kesan saya yang saya baca dari ayat itu, karena kalau orang itu memiliki buah-buahan, maka otomatis makanan pokok itu sudah tidak ada masalah. Ono uang duwe mek 5.000, belum makan 5.000 itu untuk makan, 10.000 lah. Saya 5.000 mek jadi orang ngasih uduk sak wadah cilik gitu ya. 10.000. Kira-kira nek duwe mek 10.000, mending tuku sego apa tuku jeruk? Beli nasi. Orang kalau sudah mikir jeruk, mikir apel, nanti buahnya anggur, itu makanan sudah tidak ada masalah, berarti dia sudah kenyang. Maka Nabi Ibrahim ketika minta dianugerahi rizki berupa buah-buahan, berarti makanan pokok dan lain-lain itu sudah terpenuhi, gitu loh. Itu kan kesan ya. Apa daunnya yang lain? Ya,
Gak apa-apa ngono iku. Oleh sapa sing larang? Akhirnya beliau malah menjelaskan banyak hal. Termasuk oleh beliau dijelaskan sakjane di Mekah itu kan dulunya ketika Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail, itu kan gak ono apa-apa. Wong jelas dikatakan ghairi dzi zar'in. Ibrahim hanya menjalankan perintah karena di situ inda baitikal muharram, kan begitu. Tapi ternyata berkahnya doa Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang solih, sosok yang dekat dengan Allah, yang disebut dengan Khalilullah, Khalilur Rahman. Maka dibukalah pintu keberkahan itu, termasuk dipenuhi buah-buah. Di Mekah itu zaman sekarang mungkin sudah banyak penghijauan, tapi zaman dulu, termasuk ketika masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pohon-pohon tuh gak ono buah-buahan yang asli sana tuh ya kurma, anggur ada beberapa. Tapi kalau kemudian bicara mengenai pisang, pepaya, gak ono wit, gak iso cukul waktu itu. Tapi ternyata oleh Allah dipenuhi itu didatangkan dari mana-mana, dan yang datang ke sana itu kualitas yang terbaik. Kalau yang dikirim ke Indonesia ya sing rotok-rotok kan itu. Tapi yang dikirim ke sana itu bagus-bagus. Itu termasuk barokahnya doa Nabi Ibrahim. Lalu diskusi terus sampai pada kesan beliau menjelaskan wa idzal isyaru utilat. Nah, wa idzal isyaru utilat bicara mengenai unta. Unta itu suatu saat, ini kan bicara mengenai kiamat. Mulai kiamat itu unta yang dieluk-elukan sebagai kendaraan terhebat di masa itu dulu. Orang berdagang dan lainnya mesti numpak unta. Itu akan tidak dihiraukan, dianggurkan. Itu sudah ciri-ciri akhir zaman. Itu kalau kita bicara tentang kiamat. Tapi beliau ini menjelaskan ternyata wa idzal isyaru utilat itu ada satu isyarat tentang perkembangan teknologi transportasi. Tapi isyaratnya hanya wa idzal isyaru utilat. Jadi Quran itu memang indah sekali. Jadi ditinjau dari berbagai sudut pandang itu indah. Nah, nanti seperti apa contohnya? Atau contoh menafsirkan ayat yang orang tidak tahu ilmunya sama sekali. Ya apa contohnya? Simak pada episode yang akan datang. Yang penting tugas sampean itu ngaji dan ngaji. Nanti ilmu itu datang dari siapapun, dia akan saling melengkapi. Sampean sekarang kan ngajinya di sini, nanti ngaji lagi kemana. Itu nanti akan saling melengkapi. Oh iya ya, di sana di sini dikatakan begini. Oh berarti dulu yang dimaksud itu begini. Nanti terkoneksikan dalam diri kita. Karena itu adalah ayat-ayat yang jelas. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan tadi takdir menjadi ahlul Quran, ahlul Allah khasatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Quran ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Quran alladhina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum minal ladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله إياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.